lanjut untuk acaranya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunarianta, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Forkopimda Melipar, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di Balai Pedukuhan Ngerandu, Kalurahan Katongan, Kapanewon, Melipar pada acara pengukuhan kelompok informasi masyarakat, penyerahan spesimen tanda tangan elektronik untuk Lurah Sekapanewon Melipar dan pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi kebijakan. Dan dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara siang hari ini dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga di siang ini kita acara pengukuhan KIM yang hadir semua kelihatan cerah dan sehat semuanya. Amin. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu OPD, kami tidak sebut satu persatu yang hadir siang ini yang sangat-sangat saya hormati, juga Forkompinca seluruhnya yang saya hormati, juga para tamu undangan. Tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sangat-sangat saya hormati, Lurah Sekapanewon Melipar, semuanya hadir, saya lihat ini yang sangat-sangat saya hormati, juga para tokoh masyarakat, tokoh muda agama, seni budaya, Padusunan Ngerandu, semuanya yang hadir siang ini yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bupati Gunung Kidul beserta rombongan di Padukuhan Ngerandu, Kalurahan Katongan, Kapanewon Melipar, Kabupaten Gunung Kidul. Pak Bupati, ini kami sampaikan, ini Ngerandu ini sudah sebagai keluarga sendiri, ya, keluarga Pak Bupati. Karena apa? Kemarin juga di kompetisi Pak Bupati, di sini mutlak Pak. Jadi alhamdulillah, jadi tidak usah nanti istilahnya itu ada rasa bagaimana, karena ini sudah keluarga sendiri. Nanti untuk periode 2 harapan kami lebih mutlak lagi.
Itu. Saya biasa Pak, namanya kan gini Pak, nggak apa-apa. Saya kadang izin sama Panwas, ini kan belum Pak. Nanti kalau ada Panwas kami izin juga. Kami mengampanyekan ya. Saya Pak Bupati gitu. Kemudian saya tidak banyak yang kami sampaikan Pak Bupati, hanya ada 3 ucapan terima kasih. Yang ucapan terima kasih yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada juga seluruh warga Padukuhan Ngerandu, suatu kepercayaan yang diberikan kepada Padukuhan dipakai tempat untuk pengukuhan KIM. Ini suatu kebanggaan tersendiri, makanya masyarakat kami beberapa hari ini sangat semangat bekerja dan membenahi kesiapan untuk menyambut Bapak Bupati. Ini siang malam beliau konsentrasi, ada di jalan-jalan, ada di taman, juga ada di balai dusun ini. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua, kami terima kasih untuk Kabupaten Unipar juga dikukuhkan sebagai program percontohan PUPR yang sudah ditetapkan untuk 7 kelurahan, yang ini sudah menyasar tahun ini ada di 3 kelurahan, karena program ini adalah program terintegrasi sehingga nanti berkelanjutan Pak Lurah. Jadi yang lurah kemarin 4 belum, sabar ya. Sabar, bukan ngeyem-yemi, sabar. Ya ini sementara 3 dulu, 3 terus nanti yang 4 ya menyusul karena berkelanjutan. Ngoten nggih Pak, supaya tetap kompak, bojo ora kompak. Itu betul sang dedek nang Pak Bupati tetap nanti kompak untuk kedepannya. Mana ya Mbak? Ya itu harus siap. Kemudian terakhir, yang terakhir kami ucapkan terima kasih Pak Bupati, tali asihnya yang diberikan kepada tinggalan Pak dari Pak Bupati. Jadi kami ucapkan terima kasih. Ya, tali asihnya tinggalannya kepada Padukuhan Ngerandu, insya Allah bisa untuk menopang mendukung kegiatan KIM pada siang hari ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu semua yang kami sampaikan. Nanti tentunya kami mohonkan untuk arahan dari Bapak Bupati, juga nanti kami siapkan untuk interaksi ya, warga kami. Mungkin 3 orang untuk bisa interaksi kepada Bapak Bupati. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumawan atas sambutan selamat datang yang telah disampaikan. Dan acara selanjutnya persiapan prosesi pengukuhan pengurus KIM Sekapanewon Ngelipar. Disilakan menempatkan diri. Mohon untuk berdiri pada barisan paling depan. Perwakilan KIM dari masing-masing kelurahan, dimulai dari yang paling kanan, Kelurahan Pengkol, Kelurahan Kedungpoh, Kelurahan Katongan, Kelurahan Kedungkeris, dan Kelurahan Pilangrejo, Natal, dan Ngelipar. Serta mohon diikuti oleh seluruh anggota KIM Sekapanewon Ngelipar. Hari ini Senin, tanggal 26 bulan Februari tahun 2024, saya Bupati Gunung Kidul dengan ini resmi mengukuhkan pengurus kelompok informasi masyarakat Padukuhan Sekapanewon Ngelipar. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi upaya dan langkah kita semua. Terima kasih. Kalau tangan lebar, jangan udah. Oh, dua apa enggak? Satu dua. Satu. Kantong. Ketung Gris. Ketung. Kalau tanah. Hilang di sini. Yes. Dan elektronik oleh Bupati Gunung Kidul untuk Lurah Pengkol. Selanjutnya Lurah Katongan. Jin Pak, Jin 1 2 cukup. Lurah Kedung Keris. Jin Bapak. Selanjutnya Lurah Timur Rejo. Jin fokus kamera, Jin 1 2. Selanjutnya Lurah Nana. Izin Pak, kamera Pak, Jin kamera. Selanjutnya Lurah Lipan. Jin kamera. Cukup. Dan terakhir penyerahan spesimen tanda tangan elektronik Semangat soalnya Pak. Izin. Kiri-kiri kanan-kanan, kiri Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan langsung siapa yang akan bertanya. Langsung. Ya, silakan. Kami di Padukuhan Ngerandu, Kelurahan Katongan, Kapanewon Lipan. Bapak Bupati yang saya hormati, kami ingin menyampaikan ataupun nanti barangkali bisa diapresiasi, akan tetapi agak sedikit yang memerlukan waktu 2-3 menit untuk menyampaikan. Yang pertama, di Padukuhan Ngerandu ini adalah merupakan penduduk yang bisa dibilang paling padat di Kelurahan Katongan, yang jumlah jiwanya di atas 1000, kemudian kakaknya di atas 300. Semua masyarakat kebanyakan di wilayah kami adalah petani dengan lahan terbatas. Akan tetapi dengan lahan yang ada, untuk memaksimalkan hasil daripada lahan kami kesulitan, karena di sini merupakan tanah tada hujan, sehingga kalau kami ingin menaikkan ekonomi masyarakat untuk mengimbangi Gunung Kidul, wilayah tengah apalagi selatan, itu makin lama makin ketinggalan. Selama ini memang pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk memberikan tanaman berupa bibit tanaman buah, yang di sini memang paling cocok adalah tanaman buah yang sudah kami rasakan seperti rambutan, kemudian mangga, petai, dan durian. Durian itu akan tapi itu tidak menjanjikan untuk ekonomi yang berkelanjutan, karena ternyata setelah panen rambutan itu sama sekali tidak ada harganya. Dijual 1000 per kilo tidak ada yang beli. Kemudian mangga juga begitu. Kemudian kalau durian memang bagus di sini, akan tetapi karena di lahan kering, kalau kemarau banyak yang mati, kemudian tidak tahan terhadap jamur. Sehingga barangkali nanti
melalui dinas terkait, terutama untuk wilayah sisi utara Gunung Kidul ini bisa kalau menurut kami adalah untuk menanam kelapa hijau ataupun kelapa kopior. Nah, itu karena kalau jenis kelapa itu yang pasti di musim kemarau itu tetap tahan, kemudian terhadap penyakit juga bisa bertahan. Di samping itu untuk menyuplai kebutuhan di Gunung Kidul ini, saya rasa kok kelapa itu kekurangan karena hampir setiap musim kemarau itu tiap hari ada yang keliling ke sini mencari kelapa muda. Mungkin itu ke depan barangkali ini bisa diapresiasi ataupun nanti masukan ini bisa menjadi pertimbangan untuk dinas terkait di Kabupaten Gunung Kidul. Yang terakhir ini mungkin kami juga menyampaikan kalau Pak seperti Pak Lurah tadi ini saya matur di hadapan Bupati. Yang kedua, kalau dulu waktu mau menyalonkan saya juga matur di rumah beliau. Ini yang kedua, beliau menjabat sebagai Bupati. Sekian, ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga apa? Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun Bapak Bupati yang hormati, nyuwun papunten Pak, basane nguku. Kula perkenalan diparingi tetenger kaliyan sepuh kula Nawijo, petani Pak. Panggilan kula wonten RT 7 Padukuhan Randu Kelurahan Katongan. Ing mriki badhe matur Pak Kadepun kalian pengurusan administrasi kependudukan. Wong tani ini nyuwun pirsa kependudukan Pak. Katenipun ngurus KK, KTP, lajeng akta kelahiran Pak. Ingkang kita rasakan bilih wonten masyarakat nomor 10 rada ribet ribetipun wonten Pak. Dalam pengurusan akta menika radi dangu. Harapan kula Pak minangka warga masyarakat Pak, bilih saged dipun bijaksana dos budi saenipun kangge kula masyarakat pengurusan akta kelahiran menapa administrasi kependudukan menika yen saged dipun cepat, syukur-syukur saged sekali jadi. Administrasi kependudukan Dukcapil Pak menika. Ingkang kaping kalih Pak kaitanipun kalian jaminan kesehatan. BPJS kartu kesehatan. Kula minangka warga masyarakat Pak kagungan BPJS dangu mboten dipun agem berubah. Salajengipun sawetara kita badhe ginakaken. Lajeng dilalah sakit badhe digunakan maka sampun dipun blokir Pak. Harapan kula dos pundi saenipun dos pundi bijakanipun BPJS menika mboten dipun blokir Pak. Gua pilih hatur kula mekaten Bapak Bupati nggih karana tiyang dusun anggenipun basa kirang kula nyuwun samudra pangesani. Bekal kita wangsulaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Gunung Kidul beserta rombongan. Di sini langsung saja, nama saya Parno. Rumah saya di sekitar Balai Dusun ini. Saya menyampaikan bahwa sementara Balai Dusun ini dapat kita saksikan sudah agak megah dan indah, tapi masih kurang lengkap kalau belum ada internet. Oleh sebab itu, untuk pagi hari ini saya memprediksi bahwa Bapak Dinas dari Kominfo ikut hadir. Dari itu saya mohon untuk diberi internet gratis dari padukuhan-padukuhan yang ada di khususnya Kelurahan Katongan maupun umumnya di Kapanewon Lipat. Setuju ya Pak Lurah? Setuju Pak Lurah Wahyudi itu teman saya. Itu Pak yang saya sampaikan.
Kebetulan saya kenal Bapak Bupati itu sejak akan nyalon. Saya derek ke Pondok Pesantren Wali Barokah Jawa Timur. Saya sama ibu saya. Ibu saya yang tertinggal dari belakang. Ini anak. Maka saya ikut berbahagia dan alhamdulillah Bapak Sunarianta jadi Bupati Gunung Kidul dan semoga akan berlanjut dan masyarakat Gunung Kidul insya Allah akan tambah unggul dan tambah adil dan makmur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekap nih, 3 orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat-sangat saya hormati, rekan-rekan dari jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, dan juga Bu Panebu yang saya hormati, rekan-rekan Pak Lurah semuanya yang sangat-sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, juga rekan-rekan Pak dan Ramben maupun Pak Kapolsek yang saya hormati, dan tentu Bapak Ibu Pempuh, Pak RT, Pak RW semuanya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Karang Taruna yang saya hormati, dan tidak lupa kawan-kawan yang tergabung di dalam kelompok informasi masyarakat di Kapanewon Melipar yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya langsung saja gitu Bapak. Internet bagaimana Pak Kominfo? Ya, siap nih Pak, 6 bulan dari sekarang nanti dipasang. Amin. Kemudian apa lagi tadi yang berikutnya kelapa? Pak, pertanyaan mana? Ya nanti disiapkan, ya. Ya Pak, kelapanya dipersiapkan. Apa lagi tadi? Sumur ladang. Yang di Dukcapil, ya. Nah, yang di Dukcapil mana ada nggak? Yang jalan ada nggak? Oke. Berapa lama? Biasanya yang lulus berapa lama? 1 hari. Kalau syaratnya lengkap, Bapak, 1 hari selesai. Akte, ya 1 hari. Kalau syaratnya lengkap. Ya, siap ya. Kemudian yang kedua tentang BPJS Kesehatan. Nah ini yang Bapak Ibu, ini harus tahu keperuntukan. Kenapa? Sampai dengan diblokir dan sebagainya. Karena tidak pernah digunakan. Ya, harusnya diupdate. Dan begini Bapak, ini kadang-kadang kita ini terlalu percaya diri atas kesehatan kita. Oh saya nggak sakit, nggak pernah cek. Padahal sampai ngecek itu, bawa kartu itu bagian dari itu. Mungkin cek kolesterol, mungkin asam urat, mungkin nomor gula darah, dan lain sebagainya itu. Ya, tetapi kadang-kadang kita ini yang di sini tidak sempat untuk datang ke tempat-tempat fasilitas kesehatan itu, sehingga sampai dengan diblokir itu, Pak. Berapa bulan sehingga? BPJS, pinter, ayo Mbak. Ya sini Pak, sini. Mumpung ada orangnya Bapak Ibu, ya dan dijawab yang jelas. Ya, izin Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Bupati Gunung Kidul Haji Sunarianta, Bapak Ibu dari Panewu Melipar, ya, Bapak Ibu Duko Lurah Kecamatan Melipar, dan juga dari Kim, juga Bapak Ibu seluruh warga di Padukuhan Nerandu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami dari BPJS Kesehatan hari ini bisa ikut bergabung dengan Bapak Bupati, ya. Tadi ada yang menanyakan kaitannya kepesertaan untuk BPJS Kesehatan. Sebenarnya alhamdulillah loh Pak, kalau tidak digunakan artinya Bapak Ibu sehat. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin menanyakan tadi yang tiba-tiba tidak aktif itu kepesertaannya apa? Karena di BPJS Kesehatan itu ada kepesertaan PBI dan non PBI.
Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang PBI itu yang penerima bantuan iuran. Ada yang PBI dari pemerintah pusat atau PPIJK. Kemudian tepuk tangan untuk Pak Bupati Gunung Kidul. Ini sudah komitmen mendaftarkan seluruh penduduknya se-Kabupaten Gunung Kidul ke dalam program JKN-KIS BPJS Kesehatan. Jadi sudah 100% warga Gunung Kidul terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Nah, namun, itu tadi ya, ada yang sejumlah kurang lebih 11% itu kartunya non aktif. Kok bisa non aktif Bu Eko gitu nggih? Kebetulan untuk yang dari Kementerian Sosial, Bapak Ibu sekalian, tadi ada Pak Nurudin dari Dinas Sosial. Memang setiap bulan izin itu ada verifikasi dan validasi. Di antaranya tadi apa yang mengurus NIK. Nah, itu NIK yang tidak valid. Yang lama tidak digunakan, sebenarnya kalau NIK-nya valid dan online itu juga masih aktif Bapak Ibu sekalian. Atau yang Bapak Ibu ngapunten mendaftarnya mandiri. Ada yang mendaftar iurannya sendiri? Jarang. Nah, jarang ya. Nah, itu juga kalau yang lupa tidak membayar itu juga masuk yang tidak aktif karena menunggak. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk yang kartunya tidak aktif. Monggo Bapak Ibu, karena sudah universal health coverage, 100% penduduknya terdaftar di BPJS Kesehatan, monggo nanti bisa diajukan melalui Dinas Sosial. Nek Pak Nurudin ini udah usulan ke kami, bisa langsung kami proses Bapak Ibu, dan langsung bisa aktif. Nah Bapak Ibu misalnya mau ngecek kepesertaannya juga bisa Bapak Ibu sekalian. Kami ada aplikasi mobile JKN. Saya lihat semuanya udah punya HP di sini Pak. Ya Bapak Ibu. Monggo bisa download di App Store atau Play Store Bapak Ibu sekalian. Aplikasi mobile JKN. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sudah bisa ngecek kartunya aktif atau tidak. Atau Bapak Ibu yang senang dengan WA, kami ada namanya Pandawa Bapak Ibu sekalian. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomornya 081 18 165 165. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cek setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 14. Di situ sudah bisa cek kartunya aktif atau tidak gitu. Nah, yang tidak aktif di sini sebenarnya juga ada kami tuang ya. Nah, Pak kami tua juga bisa ngecek kartune wargane BPJS-nya aktif nopo mboten. Nah, mungkin Pak kami tua saged memproses usulan ke Dinas Sosial. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian? Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sudah kita tinggal lakukan bersama, nanti dijawab langsung, yaitu kepala BPJS Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kalau ada yang seperti tadi kendala-kendala seperti itu laporan, ya tadi sudah sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih ya, pada saat kesempatan siang hari ini menjelang sore kita bertemu di tempat ini, suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan lurah yang tadi
kita sudah alih fungsi Pak, ya. Atau kalau saya menyebutkan transformasi, bagaimana pemerintah ini bertransformasi ya, dari kegiatan-kegiatan manual dan sebagainya, pelayanan manual sekarang bergeser menjadi digitalisasi, atau lebih sering kita katakan transformasi digital. Tidak hanya numpuk-numpuk kertas tetapi mengurangi hal tersebut, tetapi dokumen tetap ya, bisa diabadikan. Kenapa demikian? Berbagai pengalaman Bapak Ibu semuanya ya. Kadang-kadang dokumen itu bisa dirusak, kadang-kadang dibakar dan sebagainya untuk menghilangkan barang bukti misalkan. Nah sekarang dengan sistem ini ya, dengan sistem pelayanan digital seperti ini, rasa-rasanya sulit untuk menuju ke sana. Dan kadang-kadang kita sama menyimpannya, misalkan juga kadang-kadang kita kelupaan dan sebagainya. Nah sekarang dengan pelayanan digital yang seperti ini, paling tidak akan mengurangi resistensi tersebut dan akan mampu menjawab bagaimana tentang transformasi digital yang diberlakukan bagi setiap birokrasi yang ada di pemerintahan, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini. Itu saja kalau tentang spesimen tadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembentukan kelompok informasi masyarakat. Ini saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ini saya bentuk ya di 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, 144 desa atau kelurahan, 1431 dusun. Ya, saya tidak tahu apakah setiap dusun ada yang mewakili atau mungkin hanya satu atau dua dan sebagainya. Yang jelas saya yakin ada. Ya. Kenapa ini saya bentuk? Saya ingin juga bahwa pemerintah dalam hal ini ya, dalam memberikan informasi, edaran dan sebagainya itu sampai kepada masyarakat di bawah. Yang terkadang kalau kita menggunakan dan kita mengadopsi dari media sosial, sering saya katakan bahwa media sosial ini banyak bohongnya, ya, banyak kebohongannya ada di sana, ya, penipuannya juga ada di situ, kebohongan juga ada di situ, diskriminasi, ujaran kebencian juga ada di situ. Dengan dibentuknya kelompok informasi masyarakat ini, harapan kita semua, harapan pemerintah dan masyarakat, agar informasi-informasi yang ada yang berkeliaran di lingkungan kita, khususnya di Gunung Kidul ini, mampu diserap masyarakat secara total dan apa adanya atas kebenarannya. Jadi tidak ada yang tadi yang sebutkan tentang penipuan, tentang hoax. Karena sekarang Bapak Ibu bisa semua, begitu kita melihat media sosial itu banyak saja, ya, apalagi di TikTok dan sebagainya, itu terkadang itu bermunculan hal-hal yang seperti itu, dan kita terkadang mempercayai padahal belum tentu sepenuhnya bahwa hal tersebut adalah menjadi sebuah kebenaran. Belum tentu, ya, belum tentu. Nah, KIM ini atau kelompok informasi masyarakat ini sebagai jembatan salah satunya antara pemerintah dengan masyarakat. Rekan-rekan KIM yang saya hormati, rekan-rekan saya berikan ruang ya, untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mau tanya apa saja, karena kalian adalah bagian dari jembatan pemerintah dengan masyarakat. Selain rekan-rekan yang kita bicara secara birokrasi, ya, salah satunya dengan KIM seperti ini. Ya. Nanti suatu saat kita akan kumpul segunung Kidul, ya, akan kita kumpulkan segunung Kidul. Ya. Agar apa? Agar saling mengenal juga. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Belum tentu orang Gunung Kidul yang luasnya seperti ini kita saling mengenal satu dengan yang lain. Itu belum tentu. Terkadang kita hanya mungkin melihat di sosial media dengan komentar dengan netizen yang seperti itu. Tapi secara langsung seperti ini, rasa-rasanya dengan luasan Gunung Kidul yang cukup luas dengan jumlah penduduk 775.246 jiwa ini, kita mungkin baru sekian persen, 0, sekian yang baru kita mengenal. Nah, dengan seperti ini, ingin pemerintah, ingin saya, kita semua, rekan-rekan KIM bagian pilar kekuatan Gunung Kidul ini, bangsa ini, gitu. Sehingga peran serta rekan-rekan dengan dibentuk seperti ini akan memberikan nuansa yang baik tentang kekuatan Gunung Kidul dengan berbagai sektor. Itu harapan saya. Ya, sehingga tadi tidak ada lagi yang hoax, tidak ada lagi yang terjadi
distorsi informasi, miskomunikasi dan sebagainya. Tidak lagi ke depan, karena sudah bentuk seperti ini. Sekali lagi, saya berikan ruang untuk bisa berkomunikasi dengan jajaran pemerintah daerah dan juga dengan rekan-rekan kelurahan dan semuanya. Ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Dan juga Bapak Ibu masyarakat, ya, rekan-rekan semua harus tahu perkembangan Gunung Kidul. Sampai di mana perkembangan Gunung Kidul, termasuk pembangunan-pembangunannya seperti ini. Kalau di tingkat kelurahan, rekan-rekan lurah, staf pamong dan sebagainya tentu tahu. Tetapi kalau di masyarakat kadang-kadang tidak tahu Bapak dan Ibu semua. Nah ini nantilah dari Kim ini salah satunya. Kalau Bapak Ibu masyarakat ingin bertanya, mau bertanya. Gitu. Dan Kim nanti juga di bawah komando Kepala Dinas Kominfo, saya minta tolong juga perkembangan agregat atau perkembangan penduduk di Gunung Kidul sampaikan. Seperti apa perkembangan pertumbuhan ekonomi Gunung Kidul? Seperti apa pertumbuhan penduduk di Gunung Kidul? Kemiskinannya seperti apa? Stuntingnya seperti apa? Kasih tahu. Sehingga masyarakat itu tahu. Oh Gunung Kidul sekarang seperti ini. Oh Gunung Kidul sekarang semakin di sini. Oh Gunung Kidul sekarang semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti itu. Nah ini rata-rata masyarakat tidak tahu. Karena apa? Tidak ada yang menjembatani. Kalaupun berita di luar sana Bapak sekarang, belum seluruhnya masyarakat menikmati berita-berita tersebut. Ya, belum sampai menyasar sampai dengan tingkat bawah. Tetapi nanti mudah-mudahan dengan dibentuknya Kim yang seperti ini, Bapak Ibu akan mampu mereduksi ya, dari informasi-informasi yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi tahu persis gitu. Oh kemiskinannya kita segini, oh penganggurannya tinggal segini, oh pembangunan seperti ini. Termasuk tadi disebutkan. Bagaimana tentang pemerataan pembangunan misalkan wilayah selatan, tengah dan utara? Itu memang tidak bisa serta-merta. Kita membangun ini dengan bersama-sama antara tengah, selatan dan utara. Ya, ada beberapa skala yang kita prioritaskan dan nanti pasti akan sampai di sini. Karena apa? Daerahnya itu berbeda-beda, demografinya, geografinya, topografinya berbeda-beda. Nah ini kita juga harus menjelaskan. Itu. Tapi yakin bahwa ke depan sekali lagi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya pasti akan terjadi pemerataan dan gapnya di Gunung Kidul ini hanya sedikit ya, wilayah selatan, tengah dan utara sama Bapak Ibu sekarang. Kita juga berusaha semaksimal mungkin dari wilayah barat, wilayah utara ini ya, bagaimana menghadirkan aktivitas kegiatan spot pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara, tetapi belum serta-merta dengan cepat itu baru. Tapi yakinlah kita juga memproyeksikan bagaimana pembangunan di wilayah utara ini dari Padok sampai dengan Semin hadapan saya. Tapi sekali lagi ini semua adalah berproses. Mungkin dari airnya, mungkin dari pertaniannya dan lain sebagainya. Kemiskinan kita misalnya, ya, ini kuat sebetulnya wilayah utara ini. Hanya kita kadang-kadang tidak tahu datanya. Kenapa penguatnya? Salah satunya penguatnya adalah sektor pertanian, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau Gunung Kidul tidak kuat pertaniannya. Ya, meskipun kemiskinannya rendah atau kecil, tetapi kalau sektor pertanian ini lemah, makanya akan terjadi tidak akan lama lagi bahwa ekonomi akan runtuh. Saya contohkan, ya, antara Gunung Kidul dengan kota. Oke, secara kemiskinan Gunung Kidul 15%, tidak usah khawatir Bapak Ibu, 15%. Kota mungkin kecil, di bawah 10 dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat tentang ketahanan kita, ketahanan masyarakat, ketahanan pangan kita, ini lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat kota. Kenapa Pak Bupati ini lebih kuat orang desa seperti ini? Karena masyarakat desa adalah masyarakat penghasil, Bapak. Masyarakat yang menghasilkan seperti ini. Kalau masyarakat kota, masyarakat konsumsi, ya, hanya mengkonsumsi, beli, sehingga tingkat atau daya belinya akan lebih tinggi orang kota. Tetapi daya produksinya atau kekuatan produksinya tidak akan mengalahkan orang desa, orang kampung yang seperti kita. Ini yang saya bawakan setiap saya bicara di luar, bahwa Gunung Kidul meskipun kemiskinannya 15%, saya tidak mengkhawatirkan
Karena struktur ekonomi kita sangat kuat, khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kehutanan, dan juga kelautan. Kita punya laut. Itu kekuatan kita. Jadi tidak usah khawatir. Memang, ya, sekali lagi, memang kita belum ada semua merata seperti itu. Tadi saya katakan terjadi satu gap ekonomi di suatu daerah seperti yang kita tempati. Tapi sekali lagi bagus sekali, tidak usah khawatir dibandingkan dengan masyarakat kota. Dan saya berkali-kali beberapa waktu yang lalu ada salah satu dosen yang mengatakan bahwa Gunung Kidul paling miskin. Saya protes, kenapa? Kekuatan kita tadi saya sebutkan. Kalau kota ini kecil, tapi mereka tidak akan mampu bertahan. Kota tidak akan mampu bertahan pada usia. Disekat 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan. Masyarakat kota korek. Ya. Bahkan di tahun 2023 kemarin dengan tingkat kemiskinan 450.000 jumlahnya. Miskin kota yang lebih mendominasi, ya, sekitar 312.000. Itu terjadi di miskin kota. Kita masih kecil dengan kekuatan seperti ini. Dengan ujian pandemi COVID-19 kemarin misalkan, ya, kota sangat porak-poranda manusia. Ini rekan-rekan lurah saya sering ceramah seperti ini. Porak-poranda kota. Sekarang orang kampung Bapak Ibu seperti kita ini. Sebentar saja pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 5,37%. Di kota menyesuaikan agak lama. Dan ini Bapak Ibu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, bagi masyarakat Gunung Kidul. Karena apa? Kita sangat luas, 148.500 hektar. Ya, meskipun ya 43% adalah kawasan perhutanan, 57% adalah kawasan yang kita huni seperti ini. Saya ingatkan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi semakin baik, semakin bagus. Pertumbuhan ekonomi semakin bagus di suatu tempat dan beberapa kunjungan wisata di Gunung Kidul semakin meningkat sekali. Proyeksi kita di tahun 2023 kunjungan wisata 2,8 juta. 2,8 juta proyeksi pemerintah. Apa yang terjadi di akhir tahun 2023? Ya, 3,4 juta. Masyarakat orang di luar sana, para pengunjung wisatawan datang ke Gunung Kidul, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Sekali lagi kalau kita bicara gap tadi saya katakan awal, tetapi Gunung Kidul sudah mulai ramai dibanjiri masyarakat. Nah ini membutuhkan ya, peran-peran masyarakat, ya, peran-peran masyarakat. Makanya kemarin saya sampaikan di beberapa tempat, ayo masyarakat sekecil apapun mulai sekarang berusaha, meskipun kecil-kecilan, UMKM dan lain sebagainya. Karena untuk menyongsong kekuatan ekonomi ke depan Gunung Kidul. Kalau tidak, ini rekan-rekan lurah seluruh saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan dikuasai oleh orang luar, akan dikuasai oleh orang luar dari Gunung Kidul. Apa buktinya Pak Bupati? Dalam 1 tahun Bapak Ibu sekalian, orang yang masuk ke Gunung Kidul dari luar 1.000 lebih besar, ya, 1.000 lebih besar daripada orang Gunung Kidul yang keluar meninggalkan Gunung Kidul 1.000-an. Ini kalau terjadi dalam kurun waktu atau rentang waktu 20 tahun sampai 25 tahun yang akan datang, maka yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Gunung Kidul akan menjadi penonton 30 tahun yang akan datang. Saya melihat dari data tersebut. Ini tugas-tugas yang seperti sekarang ini, seperti ini, Bapak Ibu harus tahu. Nah nanti tahunya dari mana? Saya minta rekan-rekan dari kelompok informasi masyarakat ini yang memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memberikan sebuah gambaran tentang perkembangan ke depan Gunung Kidul. Harusnya seperti itu. Gitu. Saya membawanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dibantu oleh rekan-rekan dari semua OPD, dari tingkat bawah RT RW Bamuskal semua, Pak Dukuh, Pak Lurah semua. Kita berpikir di situ tuh, bagaimana penguatan agar Gunung Kidul tetap eksis kalau kita bicara tentang ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Memang tadi saya katakan belum sepadan, ya, belum ada keseimbangan antara tengah, utara, dan selatan. Tetapi yakinlah dengan proses ini nanti, dengan perencanaan yang saat sekarang juga pemerintah dalam hal ini memetakan semua, suatu saat nanti akan semuanya akan tercapai. Itu kita sudah merencanakan, merancang bagaimana tentang pembangunan 20 tahun atau 25 tahun? 25 tahun ya. 25 tahun ya, RPJP.
Ya, saya sudah sampaikan bagaimana menatap masa depan Gunung Kidul ini. Ya, saya sampaikan agar apa? Agar mampu bersaing. Saya kepengen Gunung Kidul mampu bersaing. Ya, dengan daerah-daerah yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak lepas juga dari kelemahan-kelemahan kita. Apa Pak Bupati kelemahan-kelemahan yang ada di saat sekarang? Ini rekan-rekan Pak Lurah ini yang saya sampaikan demikian, Bapak Ibu sekalian. Kita ini belum SD, tidak lulus SD dan hanya tamat SD. Saya mohon maaf ya, karena ini data harus saya sampaikan. Nah, rekan-rekan Lurah ini sudah saya sampaikan semua. Itu 60%, ya 60%, cukup besar. Ini sehingga dari faktor DPC tersebut, maka yang akan terjadi akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Gunung Kidul ini yang masih angkanya sekitar 72. Di level tinggi 72, tapi meskipun di level tinggi, ini masih berada di paling bawah di level tinggi tersebut. Berapa lama lagi Pak Bupati kira-kira dengan melihat angka tersebut? Saya memprediksi 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun yang akan datang, Gunung Kidul baru akan mencapai indeksnya kurang lebih 76, 78. Itu 7 sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, seperti ini saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian dan keluarga tentunya tentang penguatan keluarga dan juga putra-putri sekolah. Ya, sekolah dan punya harapan masa depan, itu cita-cita. Kalau nanti mampu mewujudkan itu, saya yakin Bapak Ibu sekalian, Gunung Kidul akan menjadi daya saing tersendiri ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Karena apa? Potensinya luar biasa. Ya, baik itu sumber daya alamnya, potensi kemampuan masyarakatnya, dan kita juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Di tahun 2030, saya memprediksi jumlah penduduk di Gunung Kidul kurang lebih sekitar 1 juta. Ya, 1 juta 2030-an atau 30 tahun yang akan datang. Ya, 30 tahun yang akan datang jumlah penduduk di Gunung Kidul kurang lebih akan berada di angka 1 juta. Kalau jumlah penduduk sudah 1 juta, maka yang akan terjadi adalah berbagai persoalan sosial masyarakat akan muncul kalau sumber daya manusianya lemah. Tetapi sebaliknya, kalau saya katakan ini putra-putri Bapak Ibu sekolah dan punya harapan, punya cita-cita bekerja untuk mewarnai kehidupan itu, maka Gunung Kidul tadi saya katakan akan menjadi daya saing bagi daerah-daerah yang lain. Nah, ini harapan masa depan. Ya, harus berpikir sampai di sana Bapak Ibu sekalian. Gunung Kidul ini luasnya seperti ini, tetapi ingat ya, Bapak Ibu juga harus tahu berapa yang sudah dibeli tanah-tanah di Gunung Kidul oleh orang luar. Ya, sudah dibeli oleh orang luar Bapak Ibu sekalian. 2000 hektar lebih sudah jatuh di tangan orang luar, para investor. 10.000 hektar lebih ya, sudah alih fungsi. 10.000 hektar itu. Jadi saya kadang-kadang kalau berpikir tentang delta ini takut, jangan-jangan suatu saat nanti Gunung Kidul dikuasai oleh orang luar. Kalau kualitas SDM-nya lemah. Tetapi kalau kualitasnya SDM bagus dan semakin baik, saya yakin kita akan menjadi raja di tempat kita sendiri. Tetapi kalau tidak, orang luar, orang lain Bapak Ibu akan menjadi orang yang hebat di Gunung Kidul, dan pada akhirnya kita akan menjadi penonton. Ini jangan sampai. Ya, ini jangan sampai. Saya berharap suatu ketika nanti, ya pemimpin-pemimpin Gunung Kidul juga sama. Orang-orang Gunung Kidul yang hebat-hebat, anak-anak muda. Kenapa? Mereka yang mampu bertransformasi dengan perubahan global seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya berharap ke depan, ya pemimpin-pemimpin Gunung Kidul, ya, orang-orang Gunung Kidul, orang-orang muda Gunung Kidul yang mampu bertransformasi dengan perubahan global, ya, atau perubahan nasional. Sehingga apa? Mereka pasti akan merasa memiliki terhadap Gunung Kidul yang kita cintai. Gitu. Jadi harapan kita seperti itu, Bu. Dan saya juga tidak mau, kita semua tidak mau dianggap ya Gunung Kidul ini masyarakatnya lemah, ya tidak. Nggak ada lagi ke depan seperti itu. Ya, kita
memiliki satu semangat yang sama. Bagaimana daya saing masyarakat Gunung Kidul dengan Kota Bandung. Itu investasi juga sama di wilayah selatan. Ini aja di wilayah utara yang kemarin saya lihat ada beberapa pabrik yang dibangun. Saya minta tolong kepada para pengusaha, ya, orang-orang yang diberdayakan di situ, ya, berdayakan di situ adalah orang-orang Gunung Kidul. Dan saya minta 80-90%, ya, orang Gunung Kidul mampu bekerja di situ. Karena apa? Karena kita melihat tentang angka pengangguran kita. Meskipun angka pengangguran kita, Bapak sekalian, hanya 2%, ya, hanya 2%, nggak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar, hanya 2%. Tapi ini terus harus kita dorong. Karena apa? Dari waktu ke waktu setiap tahun kita tambah karena adanya anak-anak sekolah yang lulus dan sebagainya. Nah, saya minta para investor yang masuk ke Gunung Kidul 80-90% orang-orang Gunung Kidul dipekerjakan di situ. Ya, kalau tidak usah berinvestasi di Gunung Kidul. Itu, ya, kalau tidak mau tidak usah berinvestasi di Gunung Kidul. Masih banyak yang mau orang-orang luar yang ingin berinvestasi di Gunung Kidul. Tapi sekali lagi kita juga harus menyeimbangkan dengan kemauan sebuah perusahaan itu. Ya, kita juga harus mampu. Makanya tadi saya katakan kualitas sumber daya manusia, kualitas masyarakat kita, anak-anak kita nanti ke depan, Bapak Ibu sekalian, harus didoktrinkan seperti ini. Sehingga apa menjadi sebuah harapan mereka mampu menghadapi tantangan zaman itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kalau bicara seperti ini nanti nggak habis-habis karena memang persoalan di Gunung itu nih banyak, Bapak Ibu. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, ya, para petani yang luar biasa menguatkan ekonomi kita di Gunung Kidul 60%, Bapak. Itu dari pertanian itu. Kenapa kita masih bertahan seperti itu? 60% dari pertanian itu. Yang lain modalnya apa? UMKM dan sebagainya. Pasar marketnya kita masih di sini. Adaptasi teknologi tentang digitalisasi sekarang kita belum di sini. Kenapa? Tadi saya sebutkan di tempat-tempat ini aja belum ada yang namanya WiFi dan sebagainya. Dan ini pemerintah yang terus kita lengkapi. Ya, bank spot ini yang terus kita lengkapi. Termasuk tadi disebutkan oleh Bu Kepala, ya, BPJS dan sebagainya. Pakai Bapak Ibu sekarang untuk cek-cek dan sebagainya pakai. Itu yang bayar negara. Ya, kecuali yang Ibu atau Bapak mungkin bayar sendiri, ya, bayar sendiri. Ya, yang dari negara itu pakai sudah 100% kalau tidak salah. Kalau angkanya 100,2 maka atau 102 gitu. Lebih ini gunakan Bapak sekali. Ini adalah bagian hadirnya negara kepada masyarakat dan kita semua. Mungkin hanya itu. Sekali lagi saya terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan kita semua. Ini adalah bagian terpenting dari silaturahmi kita semua. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Kemudian juga sebentar lagi kita akan menjalankan puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Ya, tentu saya mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan dapat menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, dan dapat memberikan hikmah yang terbaik di dalam kehidupan keumatan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin, demikian tadi acara pengukuhan kelompok informasi masyarakat, penyerahan tanda tangan elektronik untuk Lurah Sekapanewon Lipar dan pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi kebijakan secara resmi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Bupati Gunung Kidul beserta jajaran, seluruh tamu undangan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita bersama. Selanjutnya, acara ditutup dengan sesi foto bersama, dilanjutkan penampilan grup kesenian campur sari. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.